Shalom, selamat pagi. Yuk kita nyanyikan satu lagu ya dari perjanjian lama ini. Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way, that You do just what You say in Your time, in Your time, in Your time. You make all things beautiful in Your time. Lord, my life to You I bring. May its song I have to sing be to You a lovely things in Your time. Lord, my life to You I bring. May its song I have to sing be to You a lovely things in Your time. Lagu ini diambil dari Perjanjian Lama, Pengkhotbah 3 ayat 11a ya. Bunyinya, Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Nah, menarik sekali ya, karena kalau kita baca di Alkitab kita ya, di bahasa Indonesia ini, terjemahan LAI, Pengkhotbah 3 ayat 11a, dikatakan di situ bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Nah, kalau kita lihat pada waktunya, nya itu huruf kecil ya, bukan nya huruf besar. Jadi menurut penerjemah Alkitab ini ke dalam bahasa Indonesia, Tuhan itu membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Ya, jadi seringkali kita bilang tunggu waktu Tuhan, tunggu waktu Tuhan. Tapi kalau dari ayat ini yang dibilang waktu Tuhan itu adalah waktu masing-masing ya. Nya ini huruf kecil bukan huruf besar. Jadi kalau terjemahan bahasa Inggris itu bunyinya He makes all things beautiful in its time ya, its time. Jadi pada waktunya masing-masing. Misalnya kalau wanita butuh waktu 9 bulan untuk melahirkan ya. Jadi waktunya itu 9 bulan ya. Kalau lebih cepat itu kelahirannya prematur namanya. Atau kalau lebih lama ya ada masalah ada gangguan sedikit ya. Tapi semuanya itu indah pada waktunya masing-masing. Tapi terjemahan bahasa Inggris juga ada yang menerjemahkannya sebagai He makes all things beautiful in His time. Nah, kata His time-nya itu hanya huruf besar. Jadi menurut penerjemah itu Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktu Tuhan ya. Nah dari sini kita bisa belajar ya. Kalau dibilang Tuhan membuat segala sesuatu indah tuh pada waktunya tuh yang mana ya. Saya sendiri menganggap itu ada dua-duanya bisa ya. Jadi misalnya begini ya. Kalau ada satu buku ya judulnya Outliers ya. Buku itu menceritakan kenapa orang-orang tertentu nampaknya hebat ya. Misalnya Bill Gates, kemudian ada yang membuat Apple jadi terkenal itu ya, iPad, iPhone dan sebagainya ya. Steve Jobs, kenapa bisa hebat seperti itu? Kemudian pemain sepak bola Pele misalnya ya. Lalu orang-orang yang hebat ya, dia bilang kenapa mereka bisa hebat? Nah setelah diteliti dari statistik dikumpulkan, ada kesimpulan yang diperoleh bahwa orang-orang ini pada kurun waktu tersebut mereka ada pada posisi di mana mereka bisa
berlatih atau belajar jauh lebih banyak daripada orang-orang lain dalam masa tersebut. Misalnya cerita mengenai Bill Gates atau Steve Jobs ya. Itu setelah diteliti ternyata pada kurun waktu tersebut ketika mereka kuliah, mereka menggunakan kampus, di kampus mereka tuh ada komputer mainframe namanya ya. Saya masih ngalamin dulu waktu kuliah ya, bahkan saya ngalamin kuliah menggunakan komputer dengan sistem punch card ya. Jadi belum pakai keyboard dulu, tapi kartu yang dilobang-lobangin untuk buat program dan masuk ke komputer besar ya, seperti mainframe. Ya, mainframe memang ya. Jadi ada pusat komputernya, puskom. Tapi kemudian beralih masuk lewat keyboard, tapi masih komputer besar ya, mainframe. Kemudian mimpinya Bill Gates ya, bahwa di setiap rumah itu ada komputer-komputer kecil. Nah itu mulai muncul namanya personal computer, PC. Itu masih cukup gede ya komputernya, layarnya jadi satu sama dia punya peralatan di dalam. Lalu ada CPU-nya sendiri lagi ya, itu juga kotak gede. Dan kalau nyalain komputer itu kayak nyalain radio tabung zaman dulu ya, mesti dipanasin dulu berapa lama baru dia. Ya sekarang mirip juga, cuma kalau sekarang ini kan dia loading program ya dan seringkali lebih cepat ya. Nah kemudian pada masa seperti itu baik Bill Gates maupun Steve Jobs ini karena alasan-alasan tertentu yang logis mereka itu bisa lebih lama di komputer. Kalau nggak salah satu di antara mereka itu mereka tidak punya cukup uang kalau nggak salah ya. Karena kan kalau pakai komputer itu harus nyewa, bayar ya. Tapi mereka berhasil menjebol password di mainframe ini komputer mereka di sekolah, di kampus. Jadi mereka bisa pakai itu seharian sampai malam sampai pagi lagi ya tanpa perlu bayar. Dan mereka menjadi ahli di situ. Yang satu lagi kalau nggak salah cukup berada orang tuanya, pokoknya mereka bisa menggunakan komputer itu jauh di atas rata-rata teman-temannya. Nah, kemudian setelah diteliti, orang-orang yang hebat juga, yang misalnya mereka jago main bola ya, ada beberapa penelitian, tapi intinya adalah mereka ini bekerja lebih atau berlatih lebih dibanding teman-teman mereka yang lain. Ya. Istilahnya mereka itu setelah dihitung-hitung mereka mencapai 10.000 jam ya, 10.000 jam latihan, 10.000 atau 1.000 saya lupa ya, mungkin 10.000 lah saya kira ya. Itu latihan terus kontinu sehingga mereka punya skill di atas rata-rata dan mereka jadi orang yang hebat. Nah, jadi kalau dibilang indah pada waktunya, sementara orang-orang lain itu mungkin cukup, misalnya kalau sekolah, belajar, kuliah ditetapkan 5 tahun lulus ya. Nah, maka ada orang-orang yang bekerja lebih hebat ya, berlebih sungguh-sungguh, mereka bisa lulus 4 tahun ya. Saya punya beberapa teman yang lulus nyaris 4 tahun ya. Walaupun tidak cum laude karena waktu itu sistem penilaiannya masih belum terlalu rapi, tapi mereka bisa lulus 4 tahun. Nah, mereka indah pada waktunya itu karena mereka itu melakukan sesuatu yang lebih dibanding orang lain. Ya. Itu yang mereka lakukan. Nah, sementara yang lain yang standar normal mungkin 5 tahun ya atau 5,5 ya. Dan ketika mereka lulus tepat waktunya itu menjadi indah, pas ya. Ada juga yang lebih lama ya, tapi kalau orang kenal Tuhan, sesuatu pun yang kelihatannya sebagai sesuatu yang tidak enak bisa menjadi indah karena pekerjaan Tuhan. Ya, jadi yang dibilang indah pada waktunya itu bisa relatif ya. Nah, tapi yang pengertian kedua, ini juga yang saya percaya ini luar biasa. Ini yang bicara ini menyangkut waktunya Tuhan, nya huruf besar. Nah, misalnya begini, kita ambil contoh cerita mengenai Yusuf di Perjanjian Lama. Yusuf itu kan bukan karena kesalahan dia masuk penjara. Saya percaya dia berdoa, dia bahkan dia minta tolong sama kepala juru minuman untuk supaya dia bisa keluar dari penjara. Tapi kalau kita baca di kitab Kejadian, dia justru dilupakan 2 tahun lamanya.
Nah, tambahan 2 tahun itu menyangkut waktunya Tuhan. Ya, kenapa? Karena ternyata Yusuf itu mau dilibatkan dalam satu pekerjaan besar di mana akan terjadi kelaparan di muka bumi, lalu diperlukan orang yang mengelola harta yang ada di Mesir supaya Mesir tidak kelaparan, dan juga dunia akhirnya ketika butuh gandum, butuh makanan bisa ditolong lewat datang ke Mesir. Nah, untuk itu Yusuf yang berharap bisa keluar dari penjara lebih cepat, mau nggak mau harus disesuaikan waktunya supaya ketika saatnya mau tiba, Mesir akan mengalami kelimpahan 7 tahun, lalu 7 tahun kelaparan. Kemudian Tuhan memberi mimpi kepada Firaun, dan Firaunnya nggak bisa tidur. Firaunnya cari orang, cari pengawalnya, asistennya, lalu kepala juru minuman kasih tahu, waktu saya di penjara itu ada satu orang yang bisa mengartikan mimpi. Nah, orang itu adalah Yusuf yang 2 tahun dilupakan. Lalu Yusuf dipanggil, begitu dia dipanggil keluar, dikatakan keluar dari tutupan ya. Jadi penjaranya itu penjara yang kelihatannya di bawah tanah ya. Itu untuk orang-orang yang spesial lah, spesial jahatnya maksudnya gitu ya. Nah, begitu Yusuf keluar, dia nggak pernah balik lagi ya. Begitu dia keluar, dia artikan mimpinya Firaun, dan Firaun bilang, Yusuf itu waktu itu nggak kasih tahu, nggak hanya kasih tahu arti mimpi, tapi dia kasih saran juga, kasih solusi. Dan waktu Firaun dengar, Firaun bilang, wah, karena kamu sudah mengerti kayak begitu, kamu yang kasih saran, kamu aja lah yang ngatur. Langsung saat itu juga dari narapidana bukan hanya dibebaskan, tapi langsung dipromosikan dan langsung naik posisinya mengatasi semua orang di Mesir, langsung dibawa Firaun. Ya. Nah, jadi Yusuf itu menunggu waktu Tuhan. Nah, ini dibilang waktu Tuhan. Gitu ya. Jadi kadang-kadang dalam kehidupan kita bisa juga kita ngalamin kayak begitu. Ya, kita berdoa untuk sesuatu, harusnya menurut kita normalnya sekian ini. Tapi ternyata ada sesuatu yang diperlukan, kita itu mau di matching, mau dicocokkan dengan agendanya Tuhan. Dan kita dipromosikan mau masuk di dalam agendanya itu. Untuk itu kita perlu, menurut orang dunia itu delay, ditunda ya. Sehingga pada waktu kita itu muncul, dibutuhkan, kita berada pada waktu yang tepat di tempat yang tepat. Ya, itu yang namanya right man on the right place ya, bukan in the right place lagi, tapi sudah on the right place. Nah, udah on the track ya, tepat di atas tempatnya. Nah, itu membutuhkan campur tangan Tuhan ya. Itu sebabnya kita perlu belajar ya. Kalau kita berharap sesuatu, ini seringkali yang membuat kita sulit itu, kita punya kehendak bebas, dan kehendak bebas ini seringkali liar ya. Kalau kita banyak nonton atau mendengar masukan dari berbagai macam media massa, kita bisa punya keinginan yang aneh-aneh, yang kadang-kadang pusing, mendesak. Ayo pusing sekarang, kapan lagi? Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Ayo ini udah paling tepat gitu. Ya, padahal kita harus belajar teduh. Yang mungkin kita inginkan itu memang betul, bagus, baik, dan itu jatah kita. Tetapi kita harus belajar mengizinkan itu muncul pada saat waktunya yang tepat ya. Bisa berarti memang itu yang tepat seperti yang seharusnya, atau karena ada agenda Tuhan di mana kita mau dilibatkan di situ. Dan kalau itu pas waktu yang Tuhan tetapkan, wah, itu luar biasa sekali. Kita baca di Alkitab, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Ya. Jadi mari belajar mengucap syukur kalau kita berdoa untuk sesuatu kok belum terjadi ya. Seringkali itu butuh Alkitab berkatakan oleh iman dan kesabaran kita memperoleh apa yang dijanjikan ya. Butuh kesabaran memang, dan percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dan bahwa Tuhan tidak pernah terlambat ya. Kalau kita nggak dipimpin oleh Tuhan, oleh firman-Nya, maka kehidupan kita akan tersesat ya. Kita bisa milih sesuatu, ternyata salah ternyata ya. Udah capek-capek kita buat sesuatu ya, udah keluar uang banyak, udah segala macam, ternyata nggak jadi, ternyata batal ya. Atau terus ya kacau dan sebagainya. Itu karena kita
mendahului waktu Tuhan atau waktu yang seharusnya tepat. Ya. Nah ini sering jadi masalah, khususnya kalau kita punya fasilitas ya. Kita punya uang, kita punya jabatan, kita punya posisi. Kadang-kadang gampang sekali, ayo kita mulai, kita semua udah ada, ini sudah kehendak Tuhan. Belum tentu juga ya. Kadang-kadang yang kita kira kehendak Tuhan itu tidak lain adalah tekanan ya, pusi ya dari orang lain atau lingkungan. Ayo, you must do something, lakukan sesuatu, cepat ambil tindakan. Memang kalau kita kerja di dunia, di sekuler itu yang dilakukan, kita dilatih seperti itu ya. Dan itu nggak bisa dibilang salah, memang seperti itu ya, the way it's work ya, it works ya. Jadi caranya seperti itu, cara kerjanya. Tapi kalau kita mengikut Tuhan, kalau kita bicara soal pelayanan, kita bisa bangun pelayanan itu seperti bangun perusahaan. Karena kita punya uang, kita punya fasilitas, kita punya segalanya. Ya. Kita bisa bangun pelayanan atau buat gereja, buat sinode sendiri, bahkan ya bisa seperti itu kalau punya uang. Itu gak lebih dari seperti perusahaan yang kita kelola. Nah tapi pertanyaannya yang kita bangun itu apa? Ya? Yang kita buat sendiri atau yang memang dari Tuhan? Itu di Mazmur 127. Itu ayat yang terkenal, ada hamba Tuhan yang Tuhan pakai ya, internasional luar biasa, dan salah satu ayat favoritnya ini ya. Itu dikatakan nyanyian ziarah Salomo. Ini raja yang paling kaya yang pernah hidup. Zaman Salomo itu perak dianggap tidak berharga. Bayangkan ya, perak dianggap tidak berharga zaman Salomo. Semuanya emas. Dan Salomo bilang begini ya di Mazmur 127 ayat 1 dan 2. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi hamba Tuhan yang saya bilang tadi, dia bilang begini, ya kalau bukan Tuhan yang membangun pelayanan, membangun gereja, maka usaha manusia itu sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena manusia yang membangun. Ya. Padahal kita mungkin bilang ini pekerjaan Tuhan, ini pelayanan Tuhan. Tapi kita memperlakukannya seperti kita membuat perusahaan, membuat usaha sendiri, yang nggak berhasil pindah lagi tempat lain, bangun lagi yang baru, ya try and error ya. Kita nggak mengizinkan Tuhan yang membangun ya hal tersebut. Jikalau bukan Tuhan mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Ya. Bahkan kamu sia-sia bangun pagi-pagi, duduk-duduk sampai jauh malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab dikatakan Tuhan memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi sebenarnya izinkan Tuhan itu mengajari kita, bergaulah dengan Tuhan, lalu sediakan waktu untuk mendengar dia bicara, mengajar kita. Lalu izinkan dia yang menunjukkan apa yang harus kita perbuat. Saya perhatikan pelayanan-pelayanan yang besar itu, hamba-hamba Tuhan itu melalui masa-masa yang sulit ya. Sampai mereka itu tidak lagi bisa bergantung pada kemampuan mereka. Ya. Beberapa tahun yang lalu saya ketemu seorang teman yang pengusaha. Dan dia cerita, dia melayani dan dia bangga ya. Dia merasa Tuhan berkati dia dan dengan uangnya dia bisa suplai pelayanan di jalanan, nolong para gelandangan. Sampai satu ketika dia mengalami masa-masa yang sulit dan dia berdoa, bergantung sama Tuhan. Mau gak mau pelayanan yang dia bangun itu pun mesti dia percayakan kepada Tuhan. Dan akhirnya dia mengerti, rupanya selama ini dia bilang sama saya itu bangun pelayanan dengan kekuatan saya. Saya bangga akan hal itu. Saya bilang ini untuk Tuhan, tapi sebenarnya di dalam hati tanpa saya sadari, saya sedang menyombongkan diri bahwa ini saya yang bangun, ini uang saya. Ini karena saya yang rajin, karena saya yang punya hati melayani. Tapi setelah saya melewati semua itu, Tuhan tunjukkan aku bisa pakai siapa saja untuk bangun pelayanan ini. Dan di situ saya belajar untuk rendah hati, gak bisa lagi menyombongkan diri, karena pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya bangun ini, itu ternyata Tuhan pakai banyak orang untuk membuatnya bisa berjalan. Ya, mari belajar mengandalkan Tuhan, menantikan waktunya supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan membuat segala sesuatu menjadi indah pada
saatnya, pada waktunya. Amin.